setelah gagal di AFF 2026 dengan skuad lapis kedua timnas Indonesia, apakah nanti ketika di FIFA ASEAN Cup menggunakan skuad utama timnas Indonesia bisa otomatis juara? Gimana menurut lo, Sen? Nah, karena menurut Pak Erick Thohir, timnas Indonesia sudah dipastikan akan turunkan full tim di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Nah, kemudian juga ada statement juga dari PSSI jika mereka meyakini timnas itu bisa menjuarai Piala AFF kemarin, Hyundai Cup ya, jika semua pemain abroad-nya tampil gitu. Jadi ini mungkin jawaban atas banyak sekali kritik ya, di mana ekspektasinya besar kok timnas kita dengan skuad mewahnya tetap masih gagal di AFF gitu, Sen. Sedangkan ya ini buat teman-teman yang belum ngerti ya, jadi AFF itu kan AFF yang dulu itu tidak resmi dari FIFA, sedangkan untuk FIFA ASEAN Cup nanti ini baru pertama AFF yang resmi ya, Dan ya, untuk pertamanya ya. Karena namanya beda ya. Kalau kemarin itu adalah ASEAN Championship, kalau yang diakui FIFA itu FIFA ASEAN Cup. Bedanya Championship dan juga Cup. Ini sepertinya mengikuti ACL, karena yang ada Championship-nya itu kan Shopee Cup, itu kan tidak diakui oleh FIFA juga ya. Bisa dikatakan ya itu grade 2, kompetisi grade 2, walaupun memang itu lebih tua, namun dari dulu sudah diselenggarakan, sudah 31 tahun, tahun depan, dan sepertinya masih akan berlanjut juga. Entah kenapa FIFA itu tidak mau atau enggan mengakui AFF ini sebagai turnamen interkontinental, bukan interkontinental, interlokalnya ASEAN gitu kan. Padahal ini sudah 30 tahun lamanya berjalan. Nah, kemudian memilih membuat kompetisi baru dengan nama FIFA ASEAN Cup. Ya mungkin alasannya karena masalah sponsorship ya, karena memang AFF itu kan ya sudah ada sponsornya gitu kan. Mungkin kepentingan itu juga ya dari sisi keuangannya gitu kan. Nah, bisa jadi karena ganti-ganti ya, dari Hyundai, kemudian Suzuki Cup juga, kemudian dulu ada Tiger juga. dan sekarang Hyundai dipegang oleh Hyundai. Nah, kemudian mungkin gara-gara tidak deal dengan sponsor, akhirnya FIFA itu lebih baik membuat turnamen baru ya. Apalagi kabarnya hak siar nanti FIFA ASEAN Cup, pihak FIFA itu tidak menawarkan ke kita hak siarnya, ditawarkan ke semua negara, tapi katanya yang sudah ditawarkan itu adalah Thailand, dan totalnya itu sebesar 52 miliar katanya untuk hak siar FIFA ASEAN Cup nanti. Betul. Artinya ya Indonesia juga harus membayar segitu kalau misalkan mau membeli hak siar, nah itu Asta dan juga yang lain-lainnya gitu. Dan menariknya untuk FIFA ASEAN Cup nanti partisipannya bukan hanya negara ASEAN ya, karena ada Hong Kong, ada India juga kalau nggak salah ya, Sen, ya. Iya, ada Hong Kong, India, kemudian juga Taiwan kalau nggak salah. Jadi ada negara di luar ASEAN juga sebagai tim tamu, dan juga formatnya sedikit membingungkan juga karena akan ada dua grup ya. grup, ada di Hong Kong dan juga Indonesia. Kemudian juga ada beberapa peserta yang masih mempertimbangkan untuk tidak ikut atau tidak positif untuk mengikuti kan, seperti Hong Kong selaku tuan rumah itu masih belum fix katanya, karena memang dua fase ini juga kan formatnya sudah kita pernah bahas. Di grup pertama yang tuan rumahnya Indonesia, hadiahnya dan juga grup kedua itu hadiahnya berbeda, untuk biaya partisipan juga berbeda, dan yang lain-lainnya. Ini mungkin FIFA ini kalau misalkan ya udah ASEAN aja yang ikut, mungkin mereka untungnya kecil ya, karena pertandingannya akan sedikit gitu ya. Dan itu grup 1 dan grup kedua, kalau nggak salah grup pertama itu total pesertanya kalau nggak salah sampai 8. Iya, 8. Kalau untuk grup keduanya 6. Itu kan bedanya gitu. Dan ini uniknya kalau misalkan harus padannya, mending cari 2 peserta lagi biar 8-8, biar imbang, tidak terlalu bingungkan. Kalau nggak dikurangi 2 juga ya supaya imbang gitu kan. Tapi ini kita akan membahas jawaban dari Erick Thohir maupun pihak-pihak yang mungkin ini adalah mengcounter kritikan di mana ya kenapa di AFF kita kalah gitu kan ya. Salah satu alasan yang tersisa hanyalah ya ini bukan skuad utama timnas Indonesia gitu kan. Nah, menurut lu sendiri ini alasan yang valid atau cuman alasan belaka doang sih? Alasan yang niru ya, karena mereka memiliki alibi besar dengan kegaduhan yang dibuat oleh Justin Hubner ya. Jadi mereka itu mempertebal alasan Hubner, kemudian memakai alasan tersebut yang harusnya bukan federasi seharusnya tidak ngomong seperti itu ya. Secara tidak langsung ya federasi merendahkan skuad yang diturunkan oleh John Herman ya FF kemarin kan gitu. Itu kalau alasannya Hamdan, wajar dia pemain kesal karena dia harusnya bisa turun di lapangan gitu. Kalau federasi yang ngomong, menurut gue sih kurang pantas menurut gue. Ya kalau kita kalah ya kalah,
Udah. Jadi lebih baik mengakui kekalahan secara gentle daripada harus mengkreditkan skuad yang diturunkan di AFF kemarin ya ibaratnya kan. Betul. Jadi menurut gue sih lah apa statement yang sudah dikeluarkan PSI sepertinya mereka pengen cari aman aja gitu, biar tidak dikritiki, biar kritiknya itu berpindah kepada pemain yang ada di lapangan. Yang harusnya federasi melindungi dong. Dengan alasan seperti ini, ya makin kebakar netizen. Oh bener, berarti yang salah pemain yang diturunkan. Kemudian mulangin abroad itu yang salah. Langsung Pemain-pemain yang gitu. pulang langsung dibakar gitu kan. Ini menurut gue salah satu kecerobohan ataupun keberanian dari PSSI mengatakan hal seperti ini gitu, karena kalian federasi sepak bola kita gitu kok ngomongnya kayak gitu. Ibaratnya statement dari PSSI itu seperti bola api ya, yang ibaratnya ya, yang terus bergulir menjadi semakin besar gitu kan. Ini juga ya tekanan bagi John Herman lagi ya untuk nanti pembuktian di FIFA ASEAN Cup nanti kan. Kalau lu sendiri Sen, apa lu setuju dengan pernyataan bahwa jika menurunkan skuad utama kita ya di AFF kemarin tuh harusnya kita bisa menang sih? Lu gimana? Ya enggak juga ya, dan sebelum AFF yang kita kalah aja kan ngomong kita itu terlalu fokus ke skuad sendiri, Iya. nggak melihat Vietnam, Thailand juga mereka itu berkembang ya, pemain-pemain naturalisasi, kemudian juga dari sistem dan juga segala macamnya gitu kan. Kita itu terlalu jumawa. Kalau orang jumawa itu tidak melihat kekuatan dari kompetitor. Itulah kenapa Arsenal nggak quadruple di Iya. musim kemarin gitu kan. Kenapa fansnya kaget kok nggak quadruple? Ya karena orang-orang jumawa itu seperti itu gitu kan. Kalau misalkan hanya kita fokus ke diri kita ya hancur ya, buktinya di Hyundai Cup kemarin kita nggak ekspektasi gua Vietnam itu kok bisa main sebagus itu gitu kan ya, artinya ada sesuatu yang berubah di Vietnamnya. Kalau jangan pernah bandingin eranya STY dan juga eranya John Herman. Ketika eranya STY kita menang lawan Vietnam gitu kan, ketika era John Herman kita kalah, ya jelas kualitasnya juga berbeda kan. Contohnya Vietnam, kualitas Vietnam di eranya STY dan juga di eranya John Herman ketika pelatih timnas itu beda, ya beda juga gitu Iya, kan. Pemain-pemainnya berbeda, sistemnya berbeda, apalagi mereka juga bukan hanya kita yang terbuka untuk belajar football IQ, football science, yang mereka juga sama gitu Sama, kan. betul. Apalagi ya nama-nama naturalisasi juga mereka makin canggih ya. Ya pemain dari Timor Leste aja kan yang ternyata pernah debut di timnas Inggris underage gitu kan. Iya, bukan bahkan mereka bermain bersama Jude Bellingham gitu kan. Kurang canggih apa Gitu. gitu kan. Jadi kalau menurut lu sendiri ya, apakah ini membuktikan bahwa benar Coach Sintayong bahwa kita itu ya sampai sekarang lebih cocok untuk bermain defend counter ya? Karena ketika kita bersama Sintayong, kita kan tekniknya defend counter dan terbukti worth it gitu kan. Tetapi ketika di tangan John Herman berusaha ofensif seperti PSG gitu kan, terus menyerang dan akhirnya hasilnya secara hasil kita justru kalah gitu kan. Kalau perlu Menurut gue sih enggak ya, sistem barunya John Herman itu bagus menurut gue. Kan gue udah jelasin, pakai formasi 4-3-3 yang John Herman pakai di Kamboja itu bisa dipakai untuk skuad lapis pertama dan juga skuad lapis kedua karena pemainnya mumpuni semua di situ gitu kan. Kan gue jelasin ada reason kenapa kalah. Karena John Herman tidak bisa pakai formasi 4-3-3, ya Sandy Walsh-nya cedera gitu kan. Ketika switch ke 3-4-3, dua-duanya kalah gitu kan. Lawan Singapura kita imbang tapi kita kalah gitu kan. Sepenuhnya kita kalah juga lawan Singapura ketika formasinya berbeda gitu kan. Menurut gue sih untuk John Herman itu sudah memiliki formasi pamungkas juga, tapi kedalaman skuadnya harus diperhatikan gitu. Penggantinya, pendampingnya Rido harus segera dicari kalau misalkan kita harus bermain di AFF Hyundai Cup ini lagi. Iya. Karena ya kita nggak tahu ya, mungkin AFF Hyundai Cup selanjutnya Jay Ijes itu bisa bermain karena dari usia mungkin dia sudah pulang udah gitu main kan, di- sudah bisa dipasangkan dengan Rido untuk AFF Hyundai Cup, untuk AFC mungkin bisa. Kalau sekarang kan kita kekurangan ya, gue udah bahas CB murninya cuma Rido, yang lainnya dipaksakan jadi CB semua. Sen Patinama, Wahyu Prasetyo, kemudian juga Sandy Walsh. Kalau Sandy Walsh fullback bisa bermain di situ gitu kan. Tapi untuk Sen, untuk Jordi Amat kan enggak berjalan sesuai keinginannya John Herman gitu kan. Betul. Nah, ada sebuah opini dan juga narasi yang cukup menarik di sana. Ibaratnya banyak yang beranggapan bahwa kekalahan timnas kita di bawah asuhan John Herman di AFF kemarin itu karena John Herman bermain terlalu textbook, sedangkan ternyata DNA dari permainan ASEAN AFF ini ya lebih ke mengandalkan fisik, sehingga banyak yang mengomper ya kalau untuk ASEAN ya ini jawarannya ya pemain-pemain lokal seperti Asnawi, Witan, seperti Egy apa segala macam, sehingga banyak sekali kan kayak Arhan juga nggak dimainkan ternyata dengan skuad yang mewah secara taktikal textbooknya gitu kan. Nah, tidak worth di AFF kalau Ya, perlu gue sih gimana? worth aja sih, worth aja. Tadi informasinya
Kenapa formasi berubah? Karena kedalaman skuadnya kurang diperhatikan di lini belakang gitu kan. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih nanti FIFA Asia Cup kita menurunkan pemain abroad, termasuk pemain yang di Eropa dipanggil menang? Belum juga. John Herman belum punya pengalaman bertemu Thailand. Iya. Kita baru bertemu Vietnam. Gitu. Thailand itu lebih mengerikan loh. Bahkan mereka itu membuang ataupun meniadakan regulasi pemain ASEAN di liga mereka itu untuk melawan sistem yang sedang kita bangun gitu. Ya, ini juga menunjukkan dari sini ya, ternyata untuk pemain yang jadi core di skuad utama timnas itu ya ternyata pemain-pemain yang tidak bisa dipanggil ya sayangnya. Ya salah satunya ada duet kiper Kang Emil dan juga Martin Paes, ada Calvin Verdong, Justin Hamner, Jay Ijes, ada Joy Pelupesi juga. Ketidakadaan pemain-pemain ini ya kita pincang banget kan, karena ini saya mengingat hasil di FIFA Matchday kita. Itu kan John Herman melawan negara-negara yang secara rank FIFA di atas kita, tetapi kok hasilnya malah menang kebobolan satu lawan Bulgaria gitu kan. Iya, kan gue sudah bahas. Kedalaman skuadnya nggak diperhatikan di lini belakang. Gue kan sudah pernah bahas juga di FIFA Matchday dan juga FIFA Series. Rido ada temennya Elkan Bakut dan Jay Iya, Ijes. lagi ada Elkan Nah, Bakut. sekarang mereka nggak bisa dipanggil karena ya memang mereka berkarir di Eropa gitu kan. Ninggalin Rizky Ridho sendiri. Nih, nyari penggantinya Bagot sama Jay Ijesnya belum nemu. Di lokal sulit gitu kan. Nah, kita ada loh pendampingnya Ridho, tapi nggak bisa dipanggil. Itu kan salahnya. Nah, menurut gua untuk AFF ke depan bisa positif karena mungkin dari usianya Jay bisa pulang. Gitu kan, bisa diduetkan dengan Ridho kalau Ridhonya tidak broad. Iya. Gitu kan, masih bisa terus dimainkan. Nah, untuk pertanyaannya nanti FIFA ASEAN Cup ini kita optimis juga kalau misalkan Ridho, Elkan Bagot mau dipanggil, mau pulang, klubnya mengizinkan. Walaupun memang pasti mengizinkan karena ini adalah kompetisi resmi FIFA. Karena jadwalnya juga bentrok ya. Jadwal FIFA ASEAN Cup itu ada di 21 September hingga 3 Oktober. Sepak bola dunia itu sudah dimulai. Karena mulainya juga bareng kan di pertengahan September gitu. Jadi sudah mulai semuanya gitu. Nah, ini kembali ke izin klub masing-masing. Hubner boleh enggak? Apalagi Fortuna Sittard. Kehilangan dua pemain untuk membela timnas. Resiko besar kehilangan Hubner dan juga Ole gitu kan. Pertama, mereka bisa dikatakan tidak squad selama FIFA ASEAN Cup ini berjalan. Kemudian resiko mereka cedera enggak gitu kan. Itu kan yang masih menjadi sulit juga. Kita ngarepin full tim kita di FIFA ASEAN Cup pemainnya pada pulang enggak. Nah, ketika ada statement dari Pak Erik sendiri yang mengatakan bahwa ya kita kalau menurunkan skuad utama ada jaminan menang, otomatis dari situ juga pihak PSSI akan berusaha untuk membujuk pemain-pemain kita untuk pulang ya, maksudnya membujuk klub mereka masing-masing itu kan. Itu kan pasti ada bentuk tanggung jawab dari Federasi Sepak Bola kita sendiri dong, Sen, untuk mengusahakan supaya pemain-pemain kita bisa kumpul kan. Iya, ya terutama dari FIFA-nya sendiri. Kalau nggak ngizinin pemain didenda. Kalau nggak bolehin kasih kompensasi. Kalau nggak ngizinin klubnya didenda gitu kan. Apalagi kebanyakan mayoritas pemain kita yang abroad di Eropa itu kan bisa dikatakan masih klub kecil lah. Otomatis ya sok nggak apa-apa karena kita dapat kompensasi itu lebih besar loh daripada hadiah liga. Betul. Kompensasi dari FIFA itu lebih besar, mau untuk ACL tuh FIFA ASEAN Cup, untuk AFC itu lebih besar gitu. Mungkin ya klub-klub yang lainnya akan mengizinkan gitu kan. Menurut gua squad yang kemarin tambah aja tebelin lini belakang itu udah bagus. Entah Elkan atau Hubner ya. Iya, cukup ya. Iya. Kalau misal Jaides juga ya Hubner lah setidaknya. Kalau Hubner kan aslinya kan dia bagusnya menurut gue di fullback, tapi di CB juga bagus juga gitu kan. Setidaknya Hubner lah yang pulang biar jadi tandemnya Rido. Soalnya selalu ada masalah menurut gue, akan ada pemain yang tidak pulang atau tidak diizinkan klubnya pasti. Seperti Kelvin Verdong sulit karena jadwalnya rapat banget, dan daripada bela di ASEAN Cup mendingan di UCL daripada absen di UCL. Seenggaknya kan itu jadi statistik gitu kan, dan menjadi sejarah juga ada orang kita yang main di UCL gitu kan. Meskipun secara prestis atau kebanggaannya ini karena FIFA ASEAN Cup ini pertama ya, otomatis semangat dari para pemain timnas kita juga menggebu-gebu biasanya. Apalagi ya setelah babak belur di AFF kemarin kan, pasti ada rasa pembuktian lah daripada pemain-pemain timnas kita yang berkarir di Eropa kan. Ada juga ya buktinya yang kemarin ikut komentar dengan Hamner, otomatis pasti mereka juga akan terbuka. Lagi Paes itu pasti pulang pasti karena Ajax pasti ngizinin juga gitu. Kemudian yang nyuruh pulangnya bukan PSSI, sekarang mah FIFA yang nyuruh, bukan PSSI lagi. Suratnya ada stempel FIFA-nya sekarang ya. Ya tadi kalau PSSI yang nyuruh pulang, klubnya nahan, nggak kenapa-napa. FIFA yang nyuruh pulang didenda. Otoritas utama dari FIFA iya, karena itu ya
kalau orang kerja juga ya mending gua dapat duit kompensasi gitu kan daripada denda gitu. Bener ya, kasusnya sama kayak Rafinya membela Brazil di persahabatannya, padahal itu kan lagi jadwal padat di UCL gitu kan. Tapi ya Barcelona tidak punya otoritas untuk menahan pemainnya Begitu sendiri. juga Federasi Spanyol nggak punya, Nggak karena punya. FIFA ini FIFA. ini udah dari FIFA gitu kan. Ya pastilah banyak sekali yang akan pulang, kemudian juga mungkin kita akan melihat skuad timnas Indonesia seperti FIFA Series dan juga FIFA Matchday ya pastinya. Tapi jangan terlalu optimis lah, jangan terlalu jumawa kita akan juara, Nah, karena lawannya nanti di FIFA ASEAN Cup ini sama seriusnya juga. Kita baru bertemu Vietnam juga dibantai, belum lawan Thailand. Jujur paling susah itu Thailand bukan Vietnam gitu kan, apalagi pembuktiannya di match kedua kita lawan Malaysia kan di grup Iya. kan, match kedua atau match pertama karena kita satu grup dengan Malaysia kan. Dan itulah kalau misalkan pengen kembali merebut kepercayaan masyarakat, bantai Malaysia, bantai harusnya karena kita. kita jadi tuan rumah. Betul. Tapi kalau menurut gue optimis ya kalau memang semua skuad, apalagi kata Jadil Habdar 15 pemain gitu biasa diikutsertakan gitu kan. Terus kan banyak nama-nama nih ibaratnya, dan dari sini apakah menurut lu ya Sen, ya, ibaratnya jika nanti pemain yang abroad yang bermain di Eropa itu bisa kumpul kembali, apakah masih ada tempat misalnya untuk Sen Patinama, untuk Sandy Walsh, untuk Tom Haye itu sendiri, atau untuk Jordi Amat sama Mark Klok lah. Menurut lu Jadi chance sama untuk Mark lo nggak bakal. nggak bakal susah ya? Susah ya? Kalau Seng sama Tomaye dipanggil pasti. Meskipun Seng ya, sama Tomaye itu dipanggil karena untuk kedalaman squad fullback ya. iya betul. Iya. Meskipun ya nggak tahu siapa yang starter, siapa yang cadangan ya. Ya, ibaratnya. intinya seperti FIFA Series lah. Hmm. FIFA Series itu kehitung lokalnya. Lokalnya itu cuma Rido, Donitri, Beckham, Iya. gitu kan. Yang lainnya bangun cadangan semua lokalnya. Lokal bangun cadangan itu bisa dihitung. Raihan Hanan pada saat itu, Ramadan Sananta, Iya. pada lokalnya kan. Hmm. Bahkan kalau nggak salah dari 21 pemain yang dipanggil lokalnya cuma 6 apa 7. Betul. Selebihnya bro, ya itulah skuad kita gitu. Nah, berarti untuk kedepannya, apakah berarti sudah tertutup rapat ya pintu untuk Arhan, Witan, dan juga Udah, ini udah ya. Asnawi udah nggak mungkin ya? Udah sulit banget menurut gua, sulit banget ya. Intinya di AFF saja mereka nggak panggil gitu. Nah, ini juga ada sebagian oknum supporter timnas Indonesia yang mengatakan bahwa ini karma karena John Herman tidak memanggil mantan-mantan pemain skuadnya Sintayong gitu kan. Kalau lu sendiri gimana sih? Ya itu goblok. Tolong ya. Kalau menurut gua atau ya kan apa yang kalian nonton Asnawi Witan tahun berapa? Iya. Sekarang kita disuguhin Donitri loh, Iya. Raihan Hanan, Kadek Agung, itu kan pemain pemuda kita. Artinya ya memang masanya Asnawi Witan itu sudah selesai di timnas. Kita sudah regenerasi lagi nih dari lokalnya juga. Apalagi FIFA Series belum ada Mitchell Baker kan, belum ada Tim Gavens kan, belum ada Matthew Baker. Iya. Kalau mereka dipanggil staff lokal ya hilangin. Dihilangin, apalagi kalau sampai Ole bisa pulang ya. Iya, Ole- apalagi Ole juga. ya mungkin Ole dan juga Mitchell ya, Marcelino juga udah mulai was-was dong harusnya ya. Kalau untuk Ya, tempat timnas. Egy juga. Mungkin Egy juga. kalau misalkan pemain abroad pulang semua, attacker dari starter sampai bench itu nggak ada lokal. Bisa jadi. Pasti karena posisinya sudah ada semua gitu kan. Ada Luke Fikri yang belum Mungkin debut. jadi attacker meninggalkan Beckham lah. Beckham itu pasti dipanggil lagi. Kalau menurut gua Beckham sama Doni tuh nggak bisa tergantikan sih. Berikut Rido ya, tiga pemain ini, karena kalau untuk umpan-umpan pendek ya kan di FIFA Series kenapa penampilannya bagus ya, John Herman itu kan menerapkan ya sepak bola kelas dunia lah, umpan-umpan pendek ya. Itu terjadi karena Beckham ini kan bisa sebagai pivot juga kan, dan juga Donitri gitu kan ya, seperti argumen gue ya. Ibaratnya ketika Beckham dan Donitri dimainkan, Ivar Jenner dan Shane itu mainnya jadi lebih bagus karena kombinasi serangan keempat pemain ini udah jadi banget loh secara chemistry gitu kan. Iya, ya itu sudah dari FIFA Series. Dari FIFA Series-nya. Bulgaria juga kenapa Doni sama Beckham nggak langsung mainkan kan gitu. Itu juga masalahnya. Cuma ya jangan terlalu optimis gitu kan. Iya. Itu terlalu mengagumkan John Herman itu setahun juga belum. Belum. Nah, itu yang Gitu luput kan. dari penilaian ini kan. Ya, makanya jangan terlalu optimis. Harus nyari angle yang lain, point of view yang lain. Karena kemungkinan itu bisa terjadi gitu kan. Ya sebagai fans Argentina dengan skuad Argentina 2022-2026 gitu kan. Ya kita terima Argentina kalah karena skuadnya itu nggak mungkin sampai final, dan terbukti 2022 juara dan back to back final di 2026 gitu kan. Kita juga harus seperti itu kepada timnas. Kalau kalah kita tahu masalahnya di mana gitu kan. Ya tetap ekspektasi boleh menang tapi jangan terlalu tinggi. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, komentar-komentar seperti tadi muncul. Ini karma nggak manggil Asnawi. Iya. Itu orang yang senang ngeliatin ramalan-ramalan di Denny Sumargo tuh. Iya. Orang-orang kayak gitu, netizen Facebook
Ini kalau menurut gue mah ya, ini karena ekspektasi timnas Indonesia itu ketika menang melawan Korea di AFC dan ada narasi mimpi bisa lolos Piala Dunia, secara ekspektasi ini kalau anak tangga ya, mereka itu langsung skip ke anak tangga yang di atas sehingga mereka lupa bahwa seharusnya yang harus dikuasai itu AFF dulu, ASEAN dulu. Mereka langsung skip, langsung berbicaranya Piala Dunia. Terus juga nggak bisa dibandingin Hmm. ngalahin Korea untuk AFC. Kayak gini deh, Hmm. Bodo Glimt sama Arsenal bagus siapa? Arsenal kalau secara di atas kertas. Ya Bodo Glimt ngalahin City loh. Iya, iya. Gitu kan. Iya, Ngalahin City di Champions League. Ah. Apakah Bodo Glimt jadi yang paling terbaik? iya betul. Ya enggak, kita sepak bola gitu kan. Nggak bisa dibandingin skuadnya Sintayong Dan sama satu skuadnya pertandingan John ya. Herman. Kemudian terus juga kita nggak tahu gitu kan apa yang terjadi dengan tim-tim yang lain ketika timnas di eranya Sintayong dan juga di eranya John Herman gitu. Bukan kita saja yang melangkah jauh dari cara permainan dan juga yang lain-lain. Kita itu melangkah jauh juga belum nyalip mereka. Betul. Dan ini membuktikan ya bahwa beberapa pemain yang dipanggil timnas di AFF kemarin seperti ada Dodi Ahmad, Mark Klok, berikut Gen Seven ya. Ya itu karena memang ya squad selebihnya aja gitu kan. Karena memang ya untuk Gen Seven olehnya nggak ada sehingga ya seadanya aja ya yang dipakai, itulah kenapa mereka bisa dipanggil biasanya. Iya, betul. Dan juga kalau cari gantinya sok siapa gitu kan. Asnawi Witan mungkin bisa jadi apakah memang solusi juga? Menurut gue tidak juga gitu kan. Karena ya kita itu harus move on dari Sintayong gitu kan. Ya kita tidak bisa mengagung-agungkan terus Sintayong kemudian mengecilkan yang sekarang gitu kan. Kita harus fokusnya ke yang sekarang. Oh, ternyata John Herman pengen membangun sistemnya sendiri. Dia kan bukan mewarisi sistem dari Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Yang harusnya mewarisi eranya Sintayong ya Patrick Kluivert. Ya untuk John Herman ya ini era baru gitu kan. Ini juga lagi membentuk identitas permainan timnasnya itu sendiri gitu kan. Ingin menghilangkan John Herman itu kan banyak kita kembali ke era kegelapan main long ball dan juga segala macam. Emang itu semua pertandingan John Herman banyak kayak gitu kan? Enggak itu. Ya justru ketika memainkan long ball ya karena skuadnya seadanya segitu gitu kan. Kita seharusnya yang jadi patokan itu di FIFA Matchday ya. Ibaratnya ini loh sepak bolanya John Herman, dan sepak bolanya John Herman baru bisa diterapkan ya ketika pemain utamanya ngumpul gitu kan. Ketidakadaan pemain utama ini ya John Herman harus putar balik dong, harus bisa memanfaatkan skuad yang ada sehingga mungkin di pikiran John Herman yang paling efektif itu ya long ball dari atau Kaye. Ya kemudian squad kemarin itu baru ditangani John Herman di AFF karena semenjak dia debut di 4 pertandingan pertama sebelum AFF ini ya squad A semua gitu kan. Dia itu baru megang ini, dia baru megang Simpati Nama, dia baru megang Mark, baru megang Haye juga, baru megang Michael Becker juga gitu kan. Apalagi ya Michael Becker ya masih di Liga Mahasiswa gitu kan belum debut di MLS juga. Ibaratnya ini bisa dikatakan cuma Doni, Rido, kemudian Beckham, Deo. Iya, gitu kan. Yang dari squad A ke squad B gitu kan. Cuma 4 nama itu, yang lainnya kan baru kebanyakan gitu kan. Kalau sama Ivar juga gitu kan. Dan ibaratnya ini secara chemistry ya di tangan pelatih yang baru ini chemistry-nya baru terbentuk. Kenapa chemistry? Karena tidak bisa dibandingkan ya. Misalkan ada pemain timnas yang biasa TC bareng, yang biasa main bareng, tetapi di tangan Sintayong. Ketika di tangan John Herman ya taktiknya beda lagi ya, sehingga secara sistemnya adaptasi ulang lagi dong pemain-pemain ini gitu kan. Iya, kan gue juga sudah bahas kan. Ini sih pemain itu dipaksa bermain di sistem yang baru, kemudian di posisi baru mereka harus nyaman di situ, sedangkan itu bukan posisi natural mereka. Itu juga menjadi kesalahan, alasan kenapa missing pass dan juga kontrol sering gagal ya karena mereka tidak terbiasa bermain di posisi tersebut, geraknya jadi terlambat gitu kan. Ini masih memerlukan waktu lagi gitu. Dan itu pun menjadi sebuah visi dari John Herman. Bahkan John Herman itu mempertaruhkan hasil di turnamen AFF yang tidak resmi ini demi menyusun kerangka untuk kedepannya saja. Ibaratnya baik hasil buruk pun ya akan ada sisi positifnya untuk John Herman itu sendiri, karena untuk kedepannya ya mungkin sudah tidak ada eksperimen lagi dan pemain juga sudah tahu ibaratnya dan kalau ada pelatih baru nanganin squadnya memang seperti itu. Kalau itu gagal di tahun pertamanya dengan Argentina ya karena baru potong generasi, squad yang baru, membentuk sistem yang baru. Terbukti kejayaan terus-terusan, back to back Copa America, Piala Dunia, finalisima ya karena kita memerlukan proses gitu kan. Nah kalau misalkan terus-terusan kritik, bukan kritik bahkan menghujat gitu kan, ya itu yang akan dialami Sintayong dengan musim depan ya. Kalau Persijanya dewasa lebih menghargai proses mungkin akan berhasil gitu kan. Ya itu pelatih baru itu harus seperti itu gitu kan. Kita tunggu dulu prosesnya setidaknya 1 tahun, apalagi proses klub sama timnas itu jelas berbeda. Karena intensitas permainannya juga ya kalau di negara turnamennya juga kan berapa bulan sekali. Itu bedanya weekly atau daily dan juga monthly.
kalau nggak boleh juga 3 bulan sekali baru ketemu gitu kan. Kalau ada jeda internasional, kemudian juga jeda internasional kalau sekedar friendly pemain-pemain yang lain kan kadang memilih liburan yang berkarir di Eropa gitu, sulit, prosesnya akan panjang ya, minimal 1 tahun lah. Kalau di klub kan bisa dikatakan minimal setengah musim. Kenapa? Karena di bursa transfernya boleh belanja. Kalau timnas kan nggak bisa. Bisa seadanya aja gitu kan, antara bisa atau tidak nih pemain-pemain yang dipanggil gitu kan. Tetapi ya gue masih ada secerta harapan optimis ya, meskipun kalau untuk gue sendiri saya belajar dari pengalaman ketika Sintayong ya, ibaratnya gue ekspektasi besar nih kepada Jun Herman, tetapi yang pengen gue lihat itu bukan hasilnya, prosesnya, karena ya permainan Jun Herman ini bisa dinikmati banget gitu kan secara permainan ya. Adapun kalau hasilnya belum memuaskannya, ini sekali lagi belum 1 tahun loh Jun Herman menangani Ya, kita. terus emang kita mengeluarkan kalimat tidak puas. Hmm. Di video sebelumnya juga ya kita jelaskan ini prosesnya. Iya, Lagi proses, dan memang John Herman itu sepak bola menghibur loh, menurut gua. menghibur betul. Ya kalau yang nonton dia mah kalau ngomong jangan samakan omongan coach kelas di Iya. offside duo, jangan. Kalau mau tahu omongan coach di just talk. Dia itu suka, ya kan dia selalu ngomong gue lebih baik nonton sepak bola terhibur walaupun kalah Iya, daripada betul. main parkir bus tapi menang gitu kan. Seperti ya John Herman ini bisa bermain bagus dan bisa menang juga gitu kan. Betul ya, salut untuk John Herman ya, berani memainkan pemain-pemain lokal ya seperti Rizky Eka apa segala macam. Itu kan bukti bahwa John Herman ini visinya jangka panjang, tidak hanya turnamen AFF doang, tetapi kan nanti kedepannya akan seperti apa gitu kan. Betul ya. Kemudian tadi ya Kadek Agung, Rizky Eka itu penggantinya Asnawi, Wita Iya, gitu kan. generasi Karena baru memang ya. dari usianya juga memang sudah waktunya mereka debut, dan ini ya angin segar muda gitu kan. Pemain muda kita jangan sampai potong generasi juga dari lokal sebelum kegerus sama diaspora Iya, gitu betul, kan. Untuk lokalnya juga ya beri menit bermain dari sekarang dong gitu kan. betul. Ibaratnya ini mungkin beda sama era Sintayong ya, banyak yang mengatakan bahwa dulu era Sintayong pemain diaspora sedikit, lebih banyakkan lokalnya, hasilnya lebih memuaskan ya, karena zaman dulu target kita itu cuma AFF di zaman Sintayong gitu kan. Ketika targetnya melampaui lebih tinggi di AFC dan juga kualifikasi Piala Dunia, harapan itu tumbuh, mendatangkan banyak sekali pemain diaspora kan, sehingga sekarang jumlah pemain diaspora saja itu kan udah banyak sekali, dan bahkan sekarang sudah bisa terfilter ya, mana yang akan dipanggil dan Bahkan mana bisa yang satu tidak squad dipanggil. loh. Bisa satu squad. Goling itu bisa semuanya diaspora karena semua posisi ada gitu. Bahkan ya untuk pemain cadangannya diaspora juga bisa gitu kan ya, kalau Struik bisa dipanggil apa segala macam Ya kemudian ketika eranya STY kita naturalisasi, negara yang lain diam. iya. Ketika kita terus-terusan naturalisasi, berapa kali sepak bola Indonesia jadi hot topic mengenai naturalisasi atau diaspora di Asia Tenggara. Vietnam ikut ngungkit, Malaysia ikut-ikutan, Thailand, Madampang ikut ngomong. Artinya mereka ikut ngomong, ya mereka juga berpikir, waduh kita jangan sampai ketinggalan sama Indonesia, kita ikut juga dong, gitu kan. Iya. Ini hasilnya, mereka juga tidak diam. Bahkan Vietnam itu menaturalisasi pemain karena udah lama bermain di liganya ya, Ya, sama itu kan kayak dulu Eloko. kita Eloko Gonzales kan ibaratnya kan. Iya, itu karena saking nggak mau ketinggalan sama naturalisasi pemain diaspora kita gitu Iya, ya. ya itu kan artinya mereka tidak diam gitu kan. Kita itu diomongin, diungkit loh sama Vietnam, medianya Vietnam. Kita diomongin sama medianya Malaysia. Ya karena memang federasi merekanya mengeluarkan statement mengenai proses naturalisasi kita. Gitu kan. Ketika di eranya STY, mereka nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu kan. Ya karena Indonesianya juga baru 1-2 yang naturalisasi. Iya. Ketika Indonesia baru terus-terusan naturalisasi, kita nggak ngapa-ngapain, ya kita jadi kesetnya Indonesia dong. Betul. Nah, dari eranya STY ke John Herman ada gap 2 tahun. Iya. Yang mereka juga nggak diam. Makanya itu alasan kenapa negara ASEAN ini puas banget melihat Indonesia kalah di AFF kemarin ya. Ya karena memang itu bentuk jealousnya mereka kepada timnas Indonesia. Akhirnya di AFF kemarin pakai skuad lapis kedua bisa menang, bisa bantai, ya itu kepuasan untuk negara-negara tetangga kita sih. Betul, untuk netizennya, tapi untuk federasi itu adalah rasa puas bagi diri mereka. Iya, betul. Itu kan. Kenapa? Karena ketika Indonesia bergerak maju, mereka nggak diam, tuh kan. Kita juga ikut maju gitu, karena ketika ibaratnya naturalisasi Indonesia itu wake up call untuk seluruh negara ASEAN gitu. Kalau nggak seperti itu ya Indonesia kayak Persib sekarang di liganya, mungkin ya bisa 3 kali berturut-turut juara. Kalau negara yang lainnya cuma diam nggak ngapa-ngapain dengan sistem yang dulu gitu kan. Ya harapannya ini bisa mempertahankan ini ya, karena kita juga proses John Herman yang 5 tahun apa yang akan datang ya itu juga tergerus sama usia Iya, pemain sama tadi Vietnam kan naturalisasi pemain yang main lama di liganya, ya kan. Artinya Vietnam juga melakukan hal yang sama seperti kita. Kalau
kita masih dengan sistemnya Sintayong, ya kita kegerus Vietnam. Iya, salib lagi ya. Iya, karena Vietnam yang mengambil langkah maju terus gitu kan. Kitanya stuck seperti itu terus gitu. Betul, sehingga ya ini udah eranya John Herman ya, ini udah yang terbaik banget ya. Kalau ada yang ngomong masih enakan zaman Sintayong ya, berarti nggak nonton bola, nggak ngerti sepak bola. Jadi kalau menurut gue gitu. Ya, kalau orang-orang seperti itu tuh orang yang Hmm. ikutan debat di kolom komentar. Jadi sugesti dia, aduh gua udah kasih statement ini loh, Hmm. gitu kan. Dan statement gua melenceng. Ternyata John Herman gagal, malu sama komentarnya sendiri, Iya. yang orang lain gak peduli. Ini memang contoh-contoh seperti itulah gitu. Tanpa menikmati proses sepak bola itu bukan dari satu dua match gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin ini mungkin secara takdirnya ya, mungkin Indonesia tidak ditakdirkan untuk menang trofi Piala Ciki yang tidak resmi dari FIFA ini gitu kan. Tetapi kan kita masih ada menyongsong harapan di masa depan di FIFA ASEAN Cup nanti gitu ya. Harapannya sejarah baru ini ya mulailah dominasi dari timnas Indonesia itu Dan mulai dari awal. dari Nah, awal. ini edisi pertama dan menurut gue sih Indonesia akan juara. Dan faktor X lah pasti. Hmm. Pasti. Menurut gue ini adalah bonus dari Infantino ya di masa akhir jabatannya pada Erick Thohir. Karena Erick Thohir kan bestinya Gianni ya. Dan semoga saja sih kalau menurut gue mah ya semoga saja bentuk dukungannya itu supaya mendorong pemain-pemain bisa membela timnas ya. Iya. Kalau bisa membantu dari sisi itu saja meyakinkan klub-klub yang mereka tangani gitu kan untuk bisa melepaskan pemainnya membela timnas Indonesia di AFF ya itu keren banget sih. Iya, Kabar tapi baik. jangan terlalu keterlaluan lah karena akan disebut sebagai intervensi kan. Itu Betul, FIFA betul. juga yang salah gitu kan. Yang jelas sih untuk Erick Thohir dan juga Gianni Infantino menurut gue sih FIFA ASEAN Cup ini sepertinya memang untuk Indonesia pertama menurut gue. Pastilah pasti bisa untuk Indonesia juga. Ya semoga saja harapannya nanti wasitnya jangan dari Timur Tengah ya karena kita kemarin kalah wasit dari Oman juga terlalu agak gimana gitu Pasti kan. pasti ada kan harus pakai wasit Federasi AFC kan pasti akan ada Timur Tengah, ada dari Indonesia, akan ada dari ASEAN juga gitu kan. Karena federasinya AFC, jadi semua perangkatnya kan harus AFC juga. Yang lucu itu ini ya, yang lucu itu namanya juga ini netizen ya dengan segala variasi IQ-nya gitu kan. Bahkan ada yang membandingkan lihat tuh Sintayong ketika pemainnya dicurangi ngamuk-ngamuk di kartu kuning di kartu merah, John Herman diem aja. Ya itu bukti kalau secara CV John Herman kelasnya udah dunia anjir. Ya ibaratnya tenang-tenang aja mendapatkan kecurangan apa segala macam juga ya karena permainannya tetap ada stay di lapangan gitu kan. Iya betul ya. Mungkin mereka senang wah ngamuk-ngamuk itu perlu. Pep Guardiola ngamuk-ngamuk, Jose Mourinho ngamuk-ngamuk Iya. gitu kan. Ya ada yang ngamuk-ngamuk nggak bisa ngapa-ngapain juga. Diego Simeone, Iya. kemudian Antonio Conte, Mauricio Sarri itu Gattuso kurang ngamuknya apa? Apakah memang ngamuk itu bentuk kecintaan kepada timnas? Kan enggak gitu kan. Mereka kan kalau misalkan ada video STY yang ngamuk-ngamuk dikasih backsound sedih, diupload di TikTok. Iya, Nah, kebanyakan memang gitu. konsumsinya seperti itu Narasinya gitu. seperti itu benar ibaratnya kan sehingga ya ini terlalu dini untuk menilai John Herman ya untungnya ini masih piala yang tidak resmi gitu biasanya dan kita punya banyak sekali alasan untuk mendefend bukan mendefend ya ibaratnya ini alasan yang valid juga karena ya skuad sekarang skuad baru dan skuad lapis keduanya timnas Indonesia juga kan. Iya, dan harapannya sih kembali kepada supporter gitu. Kalau tinggal tunggu aja FIFA Asia Cup kalau misalkan pemain abroadnya pada pulang ternyata gagal lagi ya berarti ada yang salah sama Ada yang John salah Herman. betul betul dengan John Herman ya mungkin kalau pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja dari John Herman ya nanti ya di AFF nanti ya karena memang ya sudah tidak ada alasan lagi apa dong kenapa dong karena kita masih ASEAN loh kita kan harapannya nanti Januari tahun 2027 itu di AFC berbicara banyak masa di ASEAN lawan Hong Kong India aja kita kalah gitu Iya, kan. betul yang mengejutkan kita kalah lagi di FIFA ASEAN Cup kemudian malah mulus di AFC. Itu akan lebih mengejutkan lagi. Lebih plot twist lagi kalau Menurut itu. gue sih kegagalan ataupun keberhasilan John Herman itu banyak sekali faktornya dari teknikal dan juga non teknikalnya banyak sekali kalau misalnya gagal juga masih bisa mendefend John masih bisa Masih sangat banyak sekali karena memang sepak bola yang sudah benar-benar gila banget ya dari segala halnya dari komersial kemudian juga jadwal dan juga yang lain-lainnya masih banyak alasan apa ya di otak gue tuh masih banyak hal defense untuk John Herman ya tadi faktor teknikal kemudian dari buat lapangannya juga teknisnya juga banyak gitu kan. Nah, defense-nya itu kalau di FIFA matchday-nya bermain buruk, nah baru kita nggak punya alasannya untuk mendefend Don Herman. Tapi karena di FIFA matchday-nya baik dengan skuad utama, di AFF dengan skuad yang tambal-tambalan lah gitu kan. Dalam artian hasilnya buruk tetapi permainannya kan bagus. Kita emang karena faktor luck aja gitu kan. Betul. Kalah di AFF Untuk ASEAN Cup juga menurut gua misalnya kita juara akan ada risiko yang ditanggung bukan ke timnasnya tapi ke personal para pemain pasti ada karena yang terlalu
ini jadwal itu benar-benar aneh banget menurut gua. Untuk khususnya sepak bola ASEAN ya. Sepak bola ASEAN itu benar-benar aneh ya, bayangkan. Sekarang Agustus Hyundai Cup aja belum selesai. Iya. September langsung FIFA ASEAN Cup. Baru sebulan itu belum dihitung main di liganya, di klubnya. Gitu kan. Ini jahat sih, benar-benar jahat banget lah menurut gua. Apalagi kayak pemain-pemain itu pulang ke klubnya masing-masing persiapan liga ya. Baru juga persiapan bersama klub langsung TC lagi ke tim nasional. Ya, ini kan benar-benar Ya kalau kayak dong pulang aja lah. Dia main di AFF, kemudian main di Champions, main di Ligue 1, kemudian di Liga juga ada Coupe de France, ada Piala Liganya. Kemudian dia juga kembali lagi nanti Januari, AFC Januari kan pre-season akan libur juga, tapi diisi dengan AFC. Kemudian setelah AFC selesai, dia akan kembali ke Prancis main seperti itu lagi, dan pola itu akan terus berulang gitu. Dan ini tidak sehat. Sepak bola sekarang sudah tidak sehat menurut gue. Makanya itulah alasan Gianni Infantino mau diboykot ibaratnya kan, karena ya membuat apa ya, sepak bola itu sebagai bisnis di milking habis-habisan. Itulah kenapa John Herman maksa kemarin pakai skuad baru ya, di luar dari grade A-nya gitu kan, lebih mengistirahatkan Beckham dan juga yang lain-lainnya, karena di sepak bola yang sekarang tim itu kalau mau juara harus punya skuad pertama dan juga skuad kedua yang kualitasnya nggak jauh beda. Iya, betul. Mau klub maupun timnasnya pasti harus seperti itu. Dan hikmahnya ya akan ada nama-nama baru mungkinnya yang sudah dicoba, termasuk ya Rizky Eka juga, kayak Brian Fatahari juga meskipun belum tampil bagus ya udah dikasih kesempatan gitu kan. Nanti kan tinggal keputusan John Herman mau tetap dimasukkan ke dalam squad atau tidak, kan itu juga ajang pencarian bakat-bakat baru kan. Ya, dari sini ya John Herman juga peduli grassroots ya, dari muda diaspora juga dipanggil seperti Matthew Becker, kemudian juga James Raven kembali diberikan kepercayaan juga gitu kan, ke Mitchell Baker, pemain-pemain muda juga langsung. Kita belum nanti lihat Luke Fikri juga, kabarnya akan ada pemain abroad muda lagi yang belum diumumkan kan gitu, masih banyak lah. Itu juga John Herman berpikir ya di era sepak bola yang sekarang harus memiliki dua squad pertama dan juga squad kedua gitu kan, tinggal pilih aja squad kedua untuk kompetisi apa, squad pertama untuk kompetisi apa gitu. Supaya kalau ada pemain yang tidak bisa membela timnas sekarang ditahan oleh klub ya kita masih punya variasi lain kan, nggak panik juga gitu. Nggak panik juga ya. Inilah kalau kita mau lolos Piala Dunia ya ini jalannya yang dilakukan sama John Herman itu udah apa ya, membuat mimpi lolos Piala Dunia itu ya semakin realistis gitu kan. Nggak, karena prosesnya nggak dadakan, nggak kayak zaman Sintayong kan terlalu prematur kalau kita ngomongin mau lolos Piala Dunia. Iya, kalau ngomongin Sintayong itu rezeki kita terus-terusan Iya, bisa lolos gitu kan. Itu bisa disebut Cinderella story seperti Cape Verde, seperti Curacao yang lolos gitu kan. Memang dapat tiket gratis gitu kan ya. Sayangnya ketika kita harus jadi Cinderella story, sepatunya bukan satu yang semuanya, karena diganti pelatihnya gitu kan. Mungkin akan jadi Cinderella story kalau Sintayong dipertahankan gitu. Bisa jadi ya, meskipun alasannya nggak mungkin bisa untuk dipertahankan ya, karena memang ya ini yang lucu dulu gini Sen. Sintayong itu kan kayak scouting, nyari-nyari pemain diaspora kan awalnya dari rekomendasi Sintayong ya. Itu ketika secara jumlah masih sedikit, masih bisa dikontrol. Tetapi ketika pemain diasporanya secara jumlah saja sudah dominan dari 11 pemain ini, ya otomatis kan mereka juga bisa berpendapat dong. Mereka bisa mengutarakan pendapat mereka tentang taktik apa segala macam, sehingga dari sini Sintayong kalah jumlah sama pemain diaspora. Iya, sama satu itu ya masalah John Herman itu, gara-gara pemain diaspora yang terus berdatangan. Tidak diberi masa adaptasi. Mitchell Baker baru seminggu jadi WNI langsung suruh main. Nah itu Baker juga seperti itu gitu. Tim Gapen juga. Kalau tim Gapen udah dari dulu kan, udah dari putaran kemarin, cuma yang memang kumpul TC di timnasnya kurang. Itu juga akan menjadi masalah. Ketika adaptasinya dengan skuad ini sudah beres, sudah 100% chemistry-nya, ditambah satu, tambah lagi, lihat lagi, itu juga jadi masalah pastinya. Betul, apalagi Nathan Joao itu udah pernah main di bawah John Herman. Udah FIFA Match Series main, FIFA Match Day, FIFA Match Day itu udah dimainkan kalau nggak salah. FIFA Match Day main lawan. Oh iya, yang comeback lagi itu ya. Betul. Benar ya. Bahkan bagus kan. Di Brasil juga Nathan karena memang filmnya main terus jadi bagus ya. Ini berarti keren banget ya. Mungkin nanti next episode kita akan lebih membahas faktor ini, penurunan kualitas pemain yang main di BR Super League kali ya. Mungkin ya, kita akan bahas. Nanti untuk episode kali ini kita akhiri saja ya, tidak ada yang mau dibahas lagi ya. Mungkin untuk episode kali ini kita akhiri saja. Jadi buat teman-teman yang punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.